Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usap Ahmad Bahudin, semester 6, kelas B, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UHAMKA. Nah, tujuan saya di sini yaitu ingin sedikit menjelaskan tentang perangkat kurikulum. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang perangkat kurikulum, saya akan memberitahu atau memberi. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan perangkat kurikulum, sini saya akan memberitahu tentang saya akan memberitahu tentang langkah-langkah saya mencari atau mendapatkan materi tentang perangkat kurikulum. Nah, awal mula saya mendapatkan materi perangkat kurikulum, saya membuka web Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, setelah itu saya mendapatkan materi tersebut dan mendownload materi tersebut. Nah, langsung saja. Perangkat kurikulum merupakan aspek penting yang dibutuhkan dalam sistem belajar mengajar. Nah, maka dari itu perangkat kurikulum sendiri dapat diartikan sebagai suatu rancangan atau rencana tertulis yang digunakan sebagai dasar pembelajaran di bidang pendidikan. Nah, di sini ada berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional sendiri. Perangkat kurikulum disebut sebagai perangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, lewat isi pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan pedoman bagi hal-hal teknis dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 hal yang termasuk komponen perangkat kurikulum, dan antaranya yaitu ada tujuan kurikulum, yaitu apa maksud dari tujuan kurikulum itu? Untuk dapat menyukseskan sistem pendidikan nasional. Suatu perangkat kurikulum tentu diwajibkan untuk memiliki tujuan. Tujuan ini sendiri sifatnya untuk menetapkan arah ataupun sasaran yang diinginkan demi berjalannya penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Terus ada isi kurikulum. Nah, isi kurikulum umumnya terhubung dengan jenis materi, apa yang diperlukan dan disampaikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran agar tujuan kurikulum tadi dapat terpenuhi. Nah, isi kurikulum ini sendiri yang akan berhubungan langsung dengan pengalaman belajar siswa nantinya. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan aspek-aspek yang berhubungan dengan strategi atau cara penyampaian serta apa yang perlu dialokasikan oleh tenaga pengajar, guru saat memberikan materi belajar kepada para siswa. Yang keempat ada evaluasi kurikulum. Nah, untuk dapat mengetahui suatu perangkat kurikulum berjalan dengan tepat sasaran atau tidak, tercapai tujuannya atau tidak, maka evaluasi ini sangatlah dibutuhkan. Hal ini sendiri berfungsi untuk melihat sejauh mana kurikulum tersebut dapat berjalan dengan efektif. Nah, pada itu kesimpulan yang saya dapat ialah perangkat kurikulum merupakan aspek penting yang dibutuhkan dalam sistem belajar mengajar. Nah, ada pun 4 komponen yang tercantum dalam
perangkat kurikulum, yaitu tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi. Baik, mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum.